Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat al-khair rahimakumullah. Alhamdulillah, senang sekali rasanya hari ini saya Jumiati kembali diberikan kesempatan untuk bertemu sapa dengan sahabat Al-Khair, tentunya dalam program kebanggaan kita yaitu Kurma Kuliah Ramadan. Sahabat Al-Khair rahimakumullah. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin pernah mengutip sebuah hadis yang matanya berbunyi, "Man arafa nafsah faqad arafa rabbah," yang artinya barang siapa yang mampu mengenal dirinya maka dia akan mampu mengenal Rabbnya. Nah, dengan semakin mengenal diri kita maka kita akan semakin mampu mengenal seperti apa Rabb kita. Namun pertanyaannya, apakah kita sudah mengenal seperti apa diri kita ini sendiri? Karena logikanya, mana mungkin kita bisa mengenal orang lain, bahkan mengenal Rabb kita sendiri, kalau diri kita sendiri saja kita tidak mampu untuk mengenalnya. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara bersama-sama tentang ma'rifatun nafs, atau mengenal diri sendiri. Sahabat Al-Khair rahimakumullah. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam diri kita, manusia ini terbagi menjadi 3 karakteristik atau ada 3 sifat. Yang pertama, sifatul habaim, yang kedua, sifatul syayatin, dan yang ketiga adalah sifatul malaikah. Sifatul habaim atau disebut dan diartikan dengan sifat binatang. Nah, dalam diri manusia kita mempunyai persamaan secara biologis dengan binatang. Misalnya, saat kita dalam keadaan lapar, maka kita makan. Dalam keadaan haus, kita minum. Manusia juga bisa kawin, memenuhi kebutuhannya, berkelahi, dan lain sebagainya, sebagaimana binatang. Namun kenapa dikatakan sifatul habaim? Dikatakan sifat binatang apabila kita hanya fokus untuk memenuhi kebutuhan diri kita saja atau memenuhi kebutuhan kita saja tanpa memikirkan atau mencari solusi terhadap permasalahan di sekeliling kita. Misalnya bagaimana agar orang-orang di sekitar kita meningkat kesejahteraannya, atau bagaimana agar generasi bangsa ini tumbuh dengan semakin berkembang dan juga semakin cerdas. Kemudian yang kedua, sifatul syayatin. Dikatakan sifat syayatin, seperti yang kita ketahui bersama-sama, bahwasannya setan itu mereka tidak senang ketika melihat kebaikan. Dan sebaliknya, mereka akan merasa senang, merasa bahagia ketika melihat adanya kezaliman, kemungkaran, dan lain sebagainya. Apakah ada sifat ini dalam diri manusia? Ada. Dan apakah ini ada dalam kehidupan sehari-hari? Tentu saja ada. Misalkan saja ada orang yang terheran-heran atau merasa aneh, kenapa sih ibu-ibu itu sangat suka pergi ke pengajian? Kenapa sih ada kegiatan seperti ini, seperti itu, lebay sekali ada kegiatan maulid dan lain sebagainya. Nah, hati-hati ya sahabat Al-Khair, boleh jadi perkataan kita itu menggambarkan seperti apa sebenarnya sifat yang ada di dalam diri kita. Kemudian bagian yang ketiga yaitu sifatul malaikah. Sifatul malaikah, seperti yang kita ketahui bersama-sama bahwa malaikat ini apapun yang mereka kerjakan, tujuannya adalah ingin mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu tidak makan, tidak minum, tidak kawin, tidak mempunyai nafsu, dan lain sebagainya. Pokoknya yang dilakukan oleh malaikat hanya bertasbih dan bersujud, serta mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari 3 sifat tersebut, tentunya kita mengharapkan sifatul malaikah inilah yang mendominasi dalam kepribadian kita.
Salah satu cara agar sifatul malaikah ini berkembang dan tumbuh dalam diri kita diantaranya adalah dengan berpuasa. Nah, dengan berpuasa maka kita akan melatih menahan haus dan juga menahan lapar. Kita menekan keserakahan nafsu dunia yang ada pada diri kita. Bahkan dengan berpuasa juga kita akan mampu mengenali dan merasakan bagaimana penderitaan orang-orang yang tidak mampu atau tidak bisa makan selama ini. Kita akan mampu merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang berada di hidup dalam keadaan kemiskinan. Nah, oleh karena itu, sahabat Al-Khair, di momen Ramadan ini, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya puasa kita agar kita mampu melatih diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi sehingga kita akan menjadi orang yang lebih bersyukur. Saya Jumiati, salah hilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan saksikan bersama Kurma Kuliah Ramadan setiap hari selama bulan Ramadan di channel YouTube Al Khair 92,7 FM.